Tahukah kamu, gemerlapnya kota New York hari ini ternyata berawal dari sebuah tukar guling dengan pulau kecil di Maluku hanya demi segenggam rempah? Ya, bener banget. Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu, ngelihat gimana Kepulauan Banda itu nggak cuma sukses narik perhatian dunia, tapi benar-benar mengubah peta global dan bahkan melahirkan gagasan besar tentang bangsa kita sendiri. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh kalian perhatiin kontrasnya di sini. Di satu sisi ada Pulau Manhattan yang penuh sesak sama gedung pencakar langit yang super megah. Terus di sisi lain ada Pulau Ran di Maluku Tengah yang kelihatannya tenang dan sepi banget. Susah ya dipercaya kalau dulu banget kedua daratan yang beda jauh ini tuh pernah ditukar secara resmi. Kok bisa sih hal segila ini terjadi? Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, soal pertukaran Manhattan dan Pulau Ran. Jadi, lewat sebuah perjanjian bersejarah yang namanya Perjanjian Breda, Belanda tuh dengan santainya nyerahin koloni New Amsterdam yang sekarang kita kenal sebagai Manhattan ke pihak Inggris. Buat apa? Cuma demi dapetin hak penuh atas Pulau Ran. Nah, kalian mungkin mikir, kenapa sih Belanda mau-maunya ngelakuin itu? Jawabannya cuma satu kata, pala. Di Eropa abad ke-16 dan ke-17, pala atau Myristica fragrans ini tuh bukan sekedar bumbu dapur buat masak teman-teman. Waktu itu, orang-orang Eropa percaya banget kalau rempah eksotis dari Banda ini punya khasiat medis yang luar biasa sakti. Katanya bisa nyembuhin penyakit yang paling mematikan di zaman itu, kayak wabah sampar dan disentri. Kebutuhan medis yang panik dan masif inilah yang bikin nilai segenggam biji pala itu benar-benar setara sama segenggam emas. Terus, yang bikin makin geleng-geleng kepala adalah lonjakan harganya. Sekarang, coba bayangin. Di tempat asalnya di Banda, harga pala ini terbilang murah banget. Tapi begitu masuk ke rantai pasokan, ceritanya beda. Dari pedagang lokal, dijual ke pedagang Arab, Tiongkok, Melayu. Terus pala ini berlayar ke Teluk Persia, dibawa lewat jalur darat ke Konstantinopel, masuk ke Venesia atau Genoa di Laut Tengah, sampai akhirnya menyebar di Eropa. Tiap kali pindah tangan, harganya tuh naik 100%. Jadi begitu biji pala ini nyampe di pelabuhan Lisabon di Portugal, harganya udah meroket 10 kali lipat, alias 1000% lebih mahal dari harga aslinya. Gila kan? Lanjut ke bagian 2 ya. Sayangnya, harga selangit dan kekayaan luar biasa dari rempah ini nyatanya bawa malapetaka dan memicu sisi gelap kolonialisme yang brutal lewat monopoli VOC. Kita bisa lihat garis waktunya di sini, dan perebutan ini intens banget. Saking pengennya nguasain sumber rempah langsung, bangsa-bangsa Eropa tuh benar-benar berbondong-bondong datang mengarungi samudera ke Maluku. Portugis mendarat duluan di tahun 1512, disusul Spanyol tahun 1521, terus Belanda datang di tahun 1599, dan gak lama habis itu, Inggris serta kongsi dagang VOC masuk di tahun 1602. Singkat cerita, Kepulauan Banda tiba-tiba aja berubah jadi arena pertarungan antar raksasa Eropa. Ada satu dokumenter yang bagus banget, judulnya Banda The Dark Forgotten Trail, yang rangkum sejarah kelam monopoli ini dengan sangat jelas. Penolakan warga lokal terhadap monopoli VOC itu berujung pada pembantaian tragis di Benteng Nassau. Imperialisme ini benar-benar merusak kemanusiaan, dan bukan cuma buat penduduk lokal aja loh. Sistem yang brutal ini ternyata juga menghancurkan mental pelakunya sendiri. Tercatat ada seorang pegawai VOC asal Prancis, namanya Spock, yang sampai gantung diri di tanggal 12 April 1832 karena depresi berat dan kangen kampung halaman. Benar-benar sebuah ironi yang sangat tragis dari mesin kolonialisme. Oke, kita geser ke bagian 3. Dari masa-masa yang kelam dan gelap tadi, siapa sangka Banda justru menyimpan cerita yang tak terduga soal lahirnya gagasan bangsa kita. Jadi, pulau terpencil ini pelan-pelan berubah waktu pemerintah kolonial jadiin Banda sebagai tempat pengasingan buat para bapak bangsa kita. Disinilah tokoh-tokoh hebat kayak Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ngabisin masa pembuangan mereka. Tapi mereka nggak cuma tinggal diam meratapi nasib. Secara sembunyi-sembunyi, mereka nyusupin pendidikan patriotisme ke anak-anak Banda. Mereka ngelurusin sejarah, ngasih tahu kalau Teku Umar dan Pangeran Diponegoro itu pahlawan pejuang, bukan pemberontak kayak kata Belanda. Dan cara mereka luar biasa kreatif, yaitu pakai kole-kole atau perahu mainan kecil yang sengaja dicat merah dan putih buat nanam rasa kebangsaan sejak dini. Pastinya dong Belanda marah besar lihat warna-warna nasionalisme bertebaran kayak gini. Tapi, disinilah kelihatan cerdasnya seorang Muhammad Hatta. Waktu ditegur, Hatta dengan tenang dan jenaka banget ngejawab, "Menir, kole-kole berwarna merah putih jika mengarungi lautan akan berpadu membentuk triwarna Belanda, merah putih biru." Wah, ini si alasan yang cerdik banget kan? Dan itu sukses ngelabuin otoritas kolonial. Siapa sangka, dari rasa sepi di pulau kecil ini, ide raksasa tentang sebuah negara merdeka bernama Indonesia justru makin matang. Lanjut ke bagian 4 ya.
Setelah berabad-abad berlalu, gimana sih nasib komoditas rempah andalan kita ini sekarang? Coba deh perhatiin data ini. Ini mengilustrasikan dengan jelas banget betapa raksasanya dominasi kita di pasar pala global hari ini. Bayangin aja, dari total kebutuhan pala dunia yang diperkirakan sekitar 20.000 ton per tahun, Indonesia itu sukses ngekspor sekitar 15.000 ton. Itu berarti 75% pasokan pala dunia saat ini murni berasal dari bumi Nusantara. Kita memimpin jauh banget ninggalin negara pesaing kayak Granada yang cuma menyuplai 20% dan sisa 5%-nya dari negara-negara lain. Keren banget ya? Kalau kita bedah rincian datanya lebih jauh, kita bisa tahu nih kemana aja sih pala-pala kita ini mengalir sekarang. Sebagian besar biji pala utuh kita, lebih dari 63%, itu terbangnya ke Vietnam. Terus buat biji pala hancur, paling banyak diekspor ke Amerika Serikat. Nah, gimana sama fuli atau bunga palanya? Ternyata India menyerap hampir 44% fuli utuh kita. Dan yang paling menarik, Belanda, iya, negara yang dulu ngemonopoli kita mati-matian, sekarang malah jadi importer utama fuli hancur kita sebesar 31,61%. Siklus sejarah yang muter baliknya benar-benar menarik buat dilihat. Dan asyiknya lagi, kejayaan pala ini nggak berhenti di industri makanan atau obat-obatan aja. Warisan Banda sekarang udah masuk ke industri gaya hidup modern. Contohnya nih, brand parfum lokal kayak HMNS sukses banget ngeracik sensasi Kepulauan Banda jadi wewangian yang dikasih nama Hujan di Banda Neira. Mereka menggabungkan LMI yang merepresentasikan wangi tanah basah sehabis hujan, terus ada paduan moss dan patchouli yang ngasih kesan membumi. Ditambah lagi kehangatan cedarwood dan sandalwood yang seolah bahwa kita ngerasain suasana kayu tua di bangunan-bangunan kolonial sana. Benar-benar sebuah cara puitis buat ngebawa sejarah rempah ini ke keseharian kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir. Kita bakal lihat sedikit soal warisan budaya Banda di hari ini. Kalau suatu saat kalian jalan-jalan ke Kepulauan Banda, ada hal unik yang pasti bakal kalian sadari. Masyarakat di sana tuh punya kecenderungan yang luar biasa buat pakai bahasa Inggris di ruang publik mereka. Lihat ya tulisan Welcome in Banda Neira yang terpampang jelas di depan sebuah penginapan lokal ini. Ya meskipun secara tata bahasa mungkin ada sedikit keliru, tapi antusiasme warga setempat buat mengutamakan bahasa asing ini kelihatan banget. Mereka punya kebanggaan tersendiri buat menyambut tamu-tamu dari mancanegara. Jadi poin krusial yang bisa kita tangkap, mentalitas kosmopolitan warga Banda ini sepertinya udah mendarah daging. Pola yang sama juga ada di pelang guest house bintang laut ini. Seolah-olah ada hasrat untuk selalu tampil dengan nuansa internasional. Bisa jadi ini adalah sebuah naluri sosiologis yang diwariskan dari era ratusan tahun lalu. Zaman di mana pulau kecil ini benar-benar jadi pusat pertemuan berbagai bangsa dari seluruh dunia. Dan luar biasanya, kultur keramat tamahan itu masih mewarnai keseharian warga Banda sampai detik ini. Nah, dari sebutir biji pala yang dulu sukses bikin sebuah pulau terpencil, nilainya sejajar sama Manhattan, ngelewatin tragedi imperialisme, melahirkan pemikiran kemerdekaan, sampai akhirnya balik lagi merajai pasar dunia modern, perjalanan Banda ini sungguh tak tertandingi dan bikin takjub. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng hari ini. Kalau dulu aroma pala pernah mengubah peta dunia, akankah rempah kebanggaan ini kembali membawa kejayaan yang jauh lebih besar bagi Nusantara di masa depan? Gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak udah menyimak, dan sampai jumpa di penelusuran menarik berikutnya.